ini pengalaman baru juga ya kan tadi Mas Angga bilang katanya sekarang nih lagi rajin diajak Pak Menteri ARA nih untuk kegiatannya. Apa saja sih kegiatannya, apa saja yang diajak sama Pak ARA? Sebetulnya banyak sekali, tapi temanya adalah satu tentang roadmap 3 juta rumah. Treatment khusus sih tidak ada. Perbedaannya hanya kita harus sering-sering melihat teman-teman developer lain, harus sering-sering melihat perkembangan zaman, harus kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari situ kita memulai untuk proyek rumah komersial atau non subsidi. Perbedaannya sih sebetulnya hanya itu. Kemarin hanya saya rasa mendapatkan kesempatan saja dari Tuhan, dapat lokasi yang bagus. Ya sudah, dengan izin Allah berangkat deh di jalan komersial. Kehidupan berapa itu mulai? Di 11. Oh, di 11 ya. Jadi yang lainnya masih 1 sampai 10 subsidi semua, dia 11 ininya. Oke, nah itu gimana ininya? Kan desain apalagi itu pasti ada kerjasamanya itu. Kita lihat tadi mengikuti perkembangan zaman, kita lihat teman-teman developer lain punya desain apa sih kan gitu ya. Ya akhirnya kan kita ambil, oh ya sudah kalau lagi musim yang ini begini, bisa nggak kita menciptakan terobosan? Gitu. Jadi tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap laris. Nah ini kan sebuah PR nih, sebuah PR. Ya akhirnya terciptalah Pesona Kahuripan 11 dengan desain-desain rumah yang tidak Skandinavia, tidak. Ya hanya sebatas desain yang minimalis tapi laku. Oke, sesuai pasaris itu ya ini. Nah, kata kuncinya menurut saya adalah yang penting kalau kita masuk ke rumah, mau ke kamar mandi nggak susah. Mau ke ruang tamu nggak susah. Semua dekat. Ya, artinya ya saya mensimulasikan diri saya masuk ke rumah saya, masuk ke dalam sebuah rumah. Dapur harusnya posisinya seperti apa? Ruang tamu, mau ke kamar mandi nggak susah, mau ke ruang tamu nggak susah. Nah, memposisikannya itu. Lalu kayaknya kalau sumpek itu penyebabnya apa sih? Udara dan cahaya. Nah, berarti kan tentang pencahayaan dan sirkulasi udara menjadi salah satu dasar penting untuk mendesain rumah. Nah, yang pertama tadi adalah tata ruang berarti kan, tata ruangnya. Kita harus mampu memaksimalkan luasan yang ada, tata ruangnya enak, pencahayaan dan udaranya bagus. Nah, kata kuncinya menurut saya adalah itu. Jadi ya tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman, tapi saya berusaha tampil beda, menciptakan sebuah terobosan. Nah, zamannya sekarang kan Skandinavia kan. Ini agak beda sedikit. Agak beda. Mau coba yang penting pencahayaan, udara. Ukuran berapa Mas rumahnya? Ukurannya beragam. Ada yang mulai 36, 42. Tanahnya? 45, tanahnya 66, 90, 72, 120, macam-macam. Oh gitu. Harga berapa? Harga mulai dari 400 jutaan sampai 1,5 miliar. Wih, 1,5. Yang paling laku yang? Yang paling laku justru yang tipe 42, 45, harga 600-an. Oh, harga di tengah ya ininya. Karena desainnya menurut saya sih bagus. Desainnya bagus. Menurut saya. Sekarang gimana perkembangannya? Itu yang 11 yang berarti yang terakhir nih, yang sedang dikerjakan ya, bisa dibilang ya? Iya, kalau dari nomor 11 itu yang terakhir yang sedang dikerjakan. Tapi saat ini PK 1 tahap 12 sedang berjalan pembangunannya. Terus PK 10 tahap 2 sedang berjalan. Jadi sedang semua, pengembangan jadi 1 sampai 11 sekarang masih ada pengembangan semua? Iya. PK 8 nanti ada pengembangan. Tergantung land bank kita. Ngomong-ngomong land bank, sekarang punya land bank berapa luas Mas? Nggak luas sih, nggak luas.
Ya mungkin ya di atas 30 baru segitu. Oke. 30 tapi tersebar ya berarti ya. Yang paling luas di? Paling luas masih di Cilengsi. Di Cilengsi, daerah Cilengsi. Ya. Itu di PK berapa? Itu ada di, belum saya namain PK berapa. Itu gitu. Menjadi proyek agenda proyek tahun ini. Oh, tahun ini ya ininya. Akan disebut namanya PK 12? Iya. Oh ya? Bisa jadi. Nah itu dia, kenapa disebutnya 1 sampai 12 nggak? Kan lokasi bisa dibilang tidak di satu hamparan nih. Nggak disebut nama sesuai apalah, yang bagus sekarang juga banyak kan, yeah. Banyak-banyak gitu. Yeah. Gimana nih? Ya tidak direncanakan, mengalir begitu aja. Tapi lama-lama ya sudah deh, kalau yang lain itu namanya bahasa Inggris, keren-keren. Ya udah kita flat aja deh, kan jualan rumah subsidi, angsurannya flat kan, rumah subsidi. Nama perumahannya ikutan flat aja deh. Aja. Belum ada pikiran ke sana saya. Gitu. Jadi saya mau naikin nama Pesona Kahuripan terus. Jadi nanti mungkin ya semoga saja dengan izin Tuhan orang rumah subsidi ya Pesona Kahuripan. Saya mau membangun brand itu sebetulnya ke arah sana. Maka harus terus menciptakan terobosan, inovasi. Gimana caranya menyajikan mutu dan kualitas proyek yang bagus, mutu dan kualitas rumahnya yang bagus, pelayanan yang baik, kan gitu ya. Berani untuk tampil beda. Nah, ini yang sedang saya lakukan dan pertahankan. Kalau berarti yang subsidi itu dari 1 sampai 10 ya ininya. Berarti sudah kalau di total berapa banyak unit rumah subsidi yang dibangun Pesona Kahuripan? 14.000. Yang terbesar di ini nih, daerah Bekasi dan sekitarnya. Nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Nih, tahun ini akan membangun di daerah Cilengsi, tadi yang masih land bank. Iya. Ininya. Ada lagi yang akan dikembangkan di tahun ini? Ada. Target kita tahun ini minimal 3.695 unit. Minimalnya itu yang subsidi. Yang non sub atau komersilnya itu 1.100. 1.100. Itu 1.100 di Pesona di PK 11 atau ada lagi? Ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Yang jelas agenda tahun ini. Oh, agenda tahun ini ya. Nah, membangun itu kan perlu biaya. Ya. Berarti masih dalam biayanya dari finansial kemampuan dari grup ini atau ada dari bank juga? Dari bank. Dari bank ininya. Ya. Itu mendapat kepercayaan dari bank kan nggak gampang juga, Mas? Iya. Gimana tuh? Alhamdulillah. Saat ini mitra saya satu-satunya adalah Bank BTN. Saya tidak pernah ke bank lain. Selalu dengan Bank BTN. Mungkin itu salah satu Bank BTN menjadi percaya kepada kita, mungkin dari bentuk kesetiaan tadi, salah satu saja mungkin ya. Ada hal lain tentunya yang membuat Bank BTN percaya kepada kita. Contohnya mungkin jualannya tepat sasaran. Artinya tepat sasaran itu penjualannya cepat tapi tingkat keterhuniannya tinggi. Artinya kan tepat sasaran. Lalu angka DRBM atau tunggakan angsurannya juga 0. Oh, bagus gitu. Semua berarti kan. Angka NPL-nya juga jauh di bawah toleransi, artinya di bawah ketentuan. Nah, ini kemarin itu dari 13.000 tahun lalu ya. 13.000 unit subsidi yang akan angka NPL-nya hanya 0,0 sekian persen atau 18 unit rumah saja. Yang NPL ya, dari 13.000. Nah, begitu kita cek ternyata ini konsumennya sedang huni semuanya. Karena memang ada masalah ekonomi, maka tidak bayar angsuran selama 3 atau 4 bulan. Dan itu kecil banget ini. Itu kecil. Lalu kita berikan solusinya. Ya, kita bantu. Gitu. Jadi istilahnya mengambil alih itunya? Enggak. Biarkan dia tetap huni. Cuman cicilannya kita talangin dulu, nanti dia cicil ke kita. Gitu. Jadi kan apa yang menjadi sebuah kebutuhan bank terjawab. Nah, kebutuhan konsumen pengen tetap huni di rumah juga terjawab. Itu berapa lama istilahnya dibayarin lah dalam tanda kutip ya itunya? Sampai berapa bulan?
Ya kemarin itu tergantung dinilai NPL-nya, mungkin ada yang tiga kali 4 kali angsur, ya tidak semuanya 3 kali angsur, tidak semuanya 4 kali angsur yang belum dibayar. Nah, oke, kita ambil rata-rata mungkin 3 kali angsuran. Nah, itulah dikali jumlah rumah. Itu yang kita bayarkan ke bank. Nah, nanti warga tuh nyicil ke kita. Tapi ya jangan terlalu dipaksakan. Lebih baik kalau nggak ada atau uangnya pas-pasan untuk cicilan ke bank bulan selanjutnya dulu aja gitu. Jadi istilahnya hutang ke developernya bisa ditahan tanpa bunga dulu gitu. Enggak, memang tidak ada bunga. Ya? Bahkan ya ada 100-200 ribu ya sini nggak apa-apa. Gitu. Kalaupun lagi nggak ada, yang penting tadi untuk angsuran ke depan dan untuk biaya hidup dulu, untuk makan dulu deh sehari-hari. Ada lebihnya diserahkan ke kita. Gitu. Maksudnya dibayarkan. Memang kalau dilihat dari konsumennya rata-rata mereka apa sih, pekerja pabrik di sekitar sini atau apa? Rata-rata itu pekerja pabrik dan kantoran. Kantor di Jakarta. Kantor di Jakarta. Ininya cukup ini juga lah ya. Apalagi kemarin kan masa pandemi. Mungkin mereka setelah masa pandemi baru mulai lagi. Itu kan agak kasihan. Tapi yang saya lihat sih tidak se ekstrim yang ada di berita sih. Iya, artinya dampaknya ya. Iya. Toh malah sekarang ekosistem malah hidup di sini. Kalau sore itu rame loh. Ada yang jual bubur, ada yang jual ketoprak, ada yang jual es. Apalagi sekarang kan bulan puasa. Bukan korban PHK kan akhirnya buka warung seperti atau lapak seperti itu? Salah satu atau beberapa ada korban pandemi. Kan gitu. Ada juga yang memang sengaja ada. Gitu. Bahkan saya sedang menciptakan terobosan membuka lowongan kerja 1000 sales. Itu khusus warga. Gitu. Jadi warga Pesona Kahuripan manapun bisa menjadi salesnya. Iya. Bisa jadi sales. Saya kasih uang operasional sehari 50.000. Komisi 1 unit 3 juta. Gitu. Ada target mereka sebulan harus jual berapa? Enggak. Ya? Iya. Loh, kalau dia nggak ada target tapi dia cuma dikasih istilahnya uang terus gitu gimana? Ya nggak apa-apa. Biarin aja. Itu bermanfaat untuk dia kok. Ternyata uang 50.000 itu untuk teman-teman warga yang menjadi sales itu besar, Bu. Iya. Besar. Dan di saat membuka lowongan itu, saya hanya buka iklan 2 hari. Hari Kamis kita buka, hari Sabtu kita buka tenda nih di depan kantor. Ternyata yang datang nih antusiasnya banyak kok. Banyak dan rasanya campur aduk saya di situ. Ya kalau bisa dibilang nangis menangis kan gitu ya. Karena melihat haru di situ. Saya merasakan seperti bagi peserta itu seperti sebuah jawaban tentang kebutuhan mereka. Karena kan jadi sales di situ yang saya publis beritanya tanpa syarat. Siapapun gitu. istilahnya. Siapapun bisa. Yang penting penghuni mereka ya. Iya, yang penting warga Pesona Kahuripan. Tanpa syarat. Itu kan berbondong-bondong datang. Dan saya yakin pertama dari yang tidak punya kegiatan jadi punya kegiatan. Dari yang tidak punya penghasilan mungkin jadi punya penghasilan. Dari yang sudah punya penghasilan mungkin jadi penghasilan tambahan. Nah, ini kan menurut saya bermanfaat semuanya 3 poin ini. Mereka bermanfaatkan, kantor juga bermanfaat ya. Iya, gitu ya. Saya jadi merasa haru di situ. Dan ternyata dampaknya apa sih buat perusahaan? Dampaknya ternyata bagus kok, penjualan kita meningkat kok. Nah di situ kembali Allah mempertontonkan kebesarannya. Ternyata semua orang itu punya hak untuk kaya. Kenapa belum jadi kaya? Karena belum ketemu caranya. Maka di saat kita membuka lowongan sales atau marketing, saya hanya niat semoga ini menjadi sarana agar teman-teman yang menjadi sales menjadi orang kaya. Mereka diajarkan dulu bagaimana 1 minggu saya ajarkan. Gitu, dikasih ini ya. Iya. Istilahnya pendidikan dasar menjual gitu ya ininya. Iya, itu saya ajarkan. Ininya. Sama senior-senior sales terdahulu diajarkan. Iya ini. Wah, istilahnya nggak perlu dicari agen lain lah ya. Cukup dari warga ya. Memang saya nggak pernah pakai agen, nggak pernah. Jadi selama ini in-house aja ya buat penjualannya? Iya, in-house aja. Dan tadi mengelola yang butuh kerja udah jadi sales deh. Gitu. Yang butuh kerja. Jadi kita coba berikan
pelatihan, berikan kesempatan. Yang agent ya udah biarin, udah punya rezeki di perumahan lain. Nah ini yang butuh aja. Oh, dan itu akhirnya memang ada hasilnya ya? Oh, ada hasilnya. Ternyata saya pernah punya keinginan jualan 1 bulan itu 1.000. Karena saat ini kan Pesona Kahuripan baru 1.000 itu baru bisa 3 bulan. Oh. Ya, saya pernah punya keinginan 1 bulan 1.000. Gimana caranya ya Allah kan gitu. Nah ternyata dengan cara membuka lowongan kerja sales ini salah satu cara. Sekarang ada 500 sales. Kalau 1 sales sebulan 1 sama dengan sebulan 500. 500 ya. Kan bukan hal yang mustahil dan sulit sebetulnya. Nah terus apakah perusahaan pengeluarannya bertambah? Enggak kok. Kan anggaran sales sudah ada di cash flow kan. Jadi dialihkan saja istilahnya. Iya. Bagi lah ya bukan. Iya, artinya gini. Kalau dari perusahaan anggaran sales itu 3%, anggap saja 5 juta per unit untuk unit subsidi. Nah, skema yang saya terapkan kepada sales-sales itu, saya mengelola sendiri langsung nih ke sales-sales. Oh gitu. Itu saya buka 1 gerbong, saya namakan salesnya tim CMS. Dari perusahaan 5 juta. Nah, yang saya serahkan ke sales 3 juta. Sisa 2 juta. 2 juta itu kalau sehari 50.000 untuk mereka, sebulan kan 1.500.000. Masih ada sisa 500.000. 500.000-nya itu untuk iklan berbayar. Setiap sales 500.000. Artinya kalau mereka sebulan jualan 1, saya selaku pengelola tidak rugi dan tidak untung. Apalagi perusahaan, nggak ada ruginya. Karena udah sesuai anggarannya. Iya, gitu. Tapi kalau dia 1 bulan jualan 2, ya mungkin saya dapat untung. Dan ternyata ada satu konsep yang saya temukan di situ. Apabila kita ingin untung, maka untungkanlah orang lain. Artinya keuntungan kita adalah menguntungkan orang lain. Di saat kita mampu mengelola anggaran atau dana yang ada semata-mata hanya untuk kepentingan orang, ternyata kita pun mendapatkan untung. Gitu. Apabila keinginan kita ingin terpenuhi, maka penuhilah keinginan orang. Saya mau beli rokok ke Indomart, misalkan. Indomart mau kasih saya rokok ya, dia minta dulu keinginannya terpenuhi, yaitu bayar dulu. Baru rokok saya terima. Kan sebetulnya sesederhana itu. Lama-lama nemu terus yang baru. Nah itulah belajarnya di perjalanan. Belajarnya jadi ya sambil ini ya. Pernah ada dari pelajaran-pelajaran itu yang diambil, wah ini ternyata salah gitu? Pernah. Dan banyak? Atau gimana? Enggak banyak. Dan akhirnya bukan salah. Karena begitu kita larikan kepada kesadaran, ini sudah dengan izin Allah, biarin aja. Oh iya, balik lagi aja memang ya, beginilah pelajarannya ya. Jangan terlalu lama terbelenggu oleh itu. Nah, izin ini mas sedikit prinsip kehidupan menurut saya. Menurut saya itu ya saya juga boleh dapat atau belajar dari YouTube ya. Ada beberapa sumber di sana. Kiai Haji Saiful Karim ataupun almarhum Kiai Haji Buya Syakur. Itu akhirnya saya menemukan keterangan dari beliau itu tentang hidup itu saat ini di sini sekarang. Sebaik-baiknya hidup adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka saat ini di sini sekarang bermanfaatlah untuk orang-orang yang ada di sini saat ini sekarang. Nah tadi apabila kita melakukan sebuah kesalahan, boleh kita itu untuk kaget sedikit lah, kan gitu. Tapi buru-buru kembalikan kepada yang punya. Artinya kesadaran tadi ini semua dengan izin Allah dan ini bermanfaat kok untuk orang kan. Nah sehingga kita memposisikan hidupnya tidak kemarin. Nah orang yang banyak yang di pikirannya suka sedih, suka kecewa, menurut saya adalah tanpa sadar memposisikan hidupnya di masa lalu. Terus menyesal kan gitu ya tentang kegagalannya, kecewa tentang kegagalannya, sedih tentang ditinggalkan dulu oleh orang terdekat misalkan. Nah tanpa sadar dia memposisikan dirinya itu hidup di masa lalu, kan gitu ya. Nah kalau yang ada adalah takut, khawatir, terus ambisi, ya tanpa sadar menurut saya itu adalah dia memposisikan hidup di masa yang akan datang. Sementara masa yang akan datang ya
jangankan 1 hari, 1 jam aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Iya, betul. Maka definisi hidup salah satunya adalah hidup itu saat ini, di sini, sekarang. Bermanfaatlah atau berbuat baiklah kepada orang-orang yang ada di sini saat ini, sekarang. Saat saya ada di rumah ya di rumah, saat ada di jalan ya di jalan, kan gitu. Ternyata itu membawa kita tadi tidak terbelenggu oleh masa lalu dan oleh masa depan, sehingga mampu menikmati hidup. Ya itu, apapun kondisinya, gimana pun kondisinya ya. Apapun yang terjadi, hal yang kita inginkan tidak terjadi ya latihan, alhamdulillah. Jangan hanya senang mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Iya, belum tentu itu baik juga buat kita gitu ya. Nah ngomong-ngomong itu juga, ini pengalaman baru juga ya kan tadi Mas Angga bilang, katanya sekarang nih lagi rajin diajak Pak Menteri ARA nih untuk kegiatannya. Apa saja sih kegiatannya, apa saja yang diajak sama Pak ARA? Sebetulnya banyak sekali, tapi temanya adalah satu tentang roadmap 3 juta rumah. Gitu. Jadi ingin merealisasikan 3 juta rumah yang di mana ini menjadi programnya Pak Presiden Prabowo. Nah, di bawah naungan Kementerian Perumahan, Pak Menterinya yaitu Pak ARA. Sebetulnya saya pribadi pun kadang-kadang tidak tahu arahnya kemana, karena ikut-ikut dengan Pak Menteri pun saya tidak banyak menyumbangkan ide atau gagasan, tidak terlalu banyak juga terlibat di kontribusi yang lebih, tidak sebetulnya. Makanya kadang-kadang bingung, tapi kembali lagi saya damai. Saya terima keadaan ini, saya prasangka baik kepada keadaan dan kepada Tuhan. Pasti Allah punya maksud yang baik. Mungkin yang diperankannya adalah Pak Menteri. Sebuah kebanggaan sih untuk saya, ada nama saya di undangan dan selalu dilibatkan. Gak semua developer loh dan dapat undangan. Iya, gitu, pasti ada dampak positif juga. Pertama, pengetahuan, mental, jaringan, itu berdampak positif. Dan sebagai developer melihat kebijakan pembangunan rumah 3 juta seperti apa? Banyak pro kontra sebetulnya. Ada ya, bukan banyak. Ada pro kontra yang dimana saat ini tuh kalau saya pribadi memposisikan dirinya tidak ada reaksi dulu. Kalau saya mencoba tenang, tenang, tonton dulu kemana sih arahnya, biarin semesta yang ngejawab gitu. Lebih baik pikiran saya fokuskan kepada memanfaatkan kesempatan yang ada, produksi saja, jualan saja, kan gitu. Saya memposisikan dirinya itu, biarpun di luaran ada nih, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya apalagi ke arah politik, wah saya nggak paham kalau ke sana. Tapi kan katanya ada beberapa developer juga bilang ini karena ada yang menteri bilang ada rumah gratis gitu, mengganggu pemasarannya. Kalau di proyek ini sepertinya kayaknya nggak ada nih Pesona Kahuripan nih. Iya ya nggak ada sih kalau di Pesona Kahuripan. Cuman gini, ya kalau dikaitkan dengan teori, karena ada statement rumah gratis, maka penjualan saya terganggu. Lebih baik nunggu rumah gratis. Itu kan teorinya. Dan kalaupun benar itu terjadi, berapa persen sih? Kan gitu. Terus buat apa sih bereaksi, ngebuang tenaga sehingga harus tidak suka, harus membenci. Nah saya menghindari perbuatan itu, maka saya nonton aja, ikutin aja. Jadi fokus aja ke pengembangannya Pesona Kahuripan lah ya. Ininya. Bukan berarti yang punya reaksi dan yang punya kebijakan ini salah, tidak, semuanya benar kok, wajar. Cuman saya memposisikan diri tidak seperti itu. Saya di tengah aja. Di tengah aja ini. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Boleh, bukan pertanyaan sih, minta statement lah dari Mas Angga nih untuk para konsumen. Ada 2, konsumennya milenial sekarang katanya susah cari rumah, beli rumah kan nggak gampang gitu bagi mereka. Apa nih? Dan buat pebisnis milenial, memulai bisnisnya seperti apa, harus bagaimana? Silakan. Untuk konsumen milenial yang tadi menurut keterangan adalah cari rumah itu susah. Menurut saya sih tidak. Kenapa susah? Karena memang belum tahu caranya. Belum tahu rumahnya. Nah, kembali lagi kepada tidak semua orang tahu tuh tentang rumah FLPP.
Tidak semua orang tahu tentang rumah subsidi. Tidak semua. Nah, agar mereka menjadi tahu, menurut saya ciptakanlah pasar secara masif. Adakan edukasi dari pemerintah, kan gitu ya. Adakan presentasi-presentasi penyuluhan tentang produk FLPP, tentang produk rumah subsidi yang dilakukan secara masif oleh pemerintah. Mungkin di setiap desa sebulan sekali, ada 72.000 desa misalkan. Itu sebulan sekali diadakan itu, sehingga nanti jangankan milenial yang ada di kota, milenial yang ada di daerah pun akan tahu. Setelah tahu, muncul rasa ingin tahu. Setelah muncul rasa ingin tahu, dia akan muncul keinginan untuk tinjau lokasi, tahu lebih jauh, kan gitu ya. Nah, disitulah nanti akan terjawab. Yang tadinya katanya punya rumah susah, ternyata punya rumah itu mudah. Yang tadinya katanya punya rumah mahal, ternyata tidak. Dan nanti juga pada akhirnya, oh iya, tidak akan rugi punya rumah itu, karena nilainya selalu naik. Betul ininya. Kerugiannya adalah apabila selalu ditunda. Jadi rugi waktu lah pastinya. Ya kalau ditunda itu harga jual nanti udah naik terus kan. Namanya rumah kan harga jualnya naik terus. Lokasinya semakin jauh. Semakin jauh, Nah, untuk pebisnis gimana nih? Untuk berani memulai bisnis. Untuk berani memulai bisnis, jangan terlalu banyak pertimbangan. Artinya, apabila memang punya keinginan untuk memulai bisnis, menujulah pikiran dan langkah kita ke keinginan tersebut. Pengen bisnis perumahan, ya merapatlah kepada teman-teman yang memang punya bisnis perumahan. Sehingga di situ nanti akan berbaur kepada pebisnis-pebisnis yang memang menjadi tujuan bisnis kita. Belajarnya dari langsung ya. Betul. Lalu ada banyak sumber sekarang di YouTube, di buku tentang bisnis yang ingin kita tuju. Tapi menurut saya yang paling penting adalah secara action berbaur kepada orang-orang yang memang mempunyai bisnis terlebih dahulu di bidang perumahan gitu, di bidang bisnis yang kita tuju ke arah sana. Setelah itu sedikit pengetahuan lama-lama bertambah, ya jangan banyak pertimbangan lain lagi, lakukan saja. Lakukan saja, karena berani salah, berani gagal gitu. Karena orang sukses itu katanya berangkatnya dari gagal beberapa kali kan gitu ya. Iya betul gitu ya. Aduh, ini terima kasih sekali Mas. Penjelasannya bukan penjelasan, saya justru belajar tidak hanya sebagai developer dari milenial yang tangguh ini, tapi juga bagaimana menghadapi kehidupan yang penuh banyak macam-macamnya gitu Mas ya. Terima kasih sekali lagi Mas. Semoga sukses Zona Kahuripan grupnya dan punya proyek lain yang lebih banyak. Amin. Terima kasih. Assalam.